Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Anissa Mulyani dengan NIM 17066623030 dari kelas S1 Akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan interpretasi dari uji regresi berganda dan uji asumsi klasik variabel quick ratio dan debt to asset ratio terhadap variabel return on asset ratio pada perusahaan consumer non-cyclicals papan utama tahun 2024. Baik. Pertama, kita langsung masuk saja ke lembar kerja dari hasil uji regresi berganda. Nah, jadi di sini didapatkan untuk hasil uji regresi linear berganda ini nilai R square-nya itu sebesar 0,3299. Yang mana ini tuh menunjukkan kalau misalnya variabel quick ratio dan debt to asset ratio ini memiliki pengaruh terhadap return on asset ratio walaupun pengaruhnya rendah. Nah, di sini nilai signifikan F-nya yaitu didapatkan lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,045. Yang mana ini tuh mendefinisikan kalau misalnya kedua variabel tersebut, si quick ratio dan debt to asset ratio, itu memiliki pengaruh terhadap return on asset. Nah, namun secara parsial, hanya debt to asset ratio saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap return on asset. Karena di sini nilai p-value-nya itu didapatkan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00113. Dengan koefisiennya ini sebesar minus 0,024894 yang mana koefisien ini tuh menunjukkan kalau misalnya semakin tinggi debt to asset rasionya maka nilai ROA-nya itu cenderung menurun. Nah, sementara itu untuk koefisien quick ratio di sini juga menghasilkan hasil yang negatif yaitu senilai minus 0,07318 yang mana ini menunjukkan kalau misalnya semakin tinggi quick ratio maka ROA-nya itu juga cenderung menurun. Nah, tetapi di sini quick ratio itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05 yaitu di sini sebesar 0,21613. Baik, selanjutnya kita masuk ke lembar kerja uji normalitas. Jadi di sini didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari uji normalitas menggunakan metode Lilliefors. Kalau misalnya nilai L hitung itu lebih besar daripada nilai L tabel. Yaitu nilai L tabel di sini didapatkan 0,1610 dari sumber ini dan setelah dilakukan perhitungan L hitung itu didapatkan 0,6243 yang mana ini nilainya lebih besar daripada L tabel. Nah, sehingga dapat disimpulkan kalau misalnya data residual ini tuh tidak berdistribusi normal. Akan tetapi model regresi ini bisa tetap dapat digunakan dan valid apabila tidak terdapat heterokedastisitas dan juga tidak terjadi multikolinearitas. Baik. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke lembar kerja uji multikolinearitas. Jadi di sini eh, berdasarkan hasil perhitungan itu didapatkan kalau misalnya nilai toleransi itu lebih besar daripada 0,1 yaitu didapatkan sebesar 0,9053 dan untuk nilai VIF ini sendiri yaitu nilainya lebih kecil daripada 10 yaitu sebesar 1,1046 yang mana kedua nilai tersebut itu memenuhi batas standarnya yang telah ditetapkan sehingga hasil dari uji multikolinearitas ini tidak terjadi adanya multikolinearitas antara variabel quick ratio dan juga debt to asset ratio. Dengan kata lain, kedua variabel tersebut itu tidak memiliki pengaruh secara linier, sehingga dapat digunakan dalam uji analisis regresi berganda. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji heterokedastisitas. Jadi di sini, berdasarkan hasil perhitungan, dari uji heterokedastisitas itu didapatkan nilai p-value-nya untuk kedua variabel ini berada di atas 0,05. Yang mana untuk quick ratio sendiri nilai p-value-nya itu sebesar 0,0966, sedangkan untuk debt to asset ratio-nya ini nilainya sebesar 0,2823. Sehingga penyebaran residual pada model regresi ini tuh tidak mengandung adanya heterokedastisitas atau bersifat homogen dan konstan begitu. Baik, selanjutnya untuk uji autokorelasi di sini dikarenakan sampel data yang saya gunakan itu berasal dari data laporan keuangan perusahaan pada tahun yang sama, yaitu tahun 2024,
yang artinya sampel data yang saya gunakan ini tidak bersifat secara time series. Maka sampel data yang saya gunakan itu tidak bisa dilakukan uji autokorelasi. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan hasil dan interpretasi dari variabel quick ratio dan debt to asset ratio terhadap return on asset ratio pada perusahaan consumer non-cyclicals papan utama tahun 2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.